niat nyerang Anies, malah ketahuan. Sepandai-pandainya cebong melompat, pasti akan jatuh juga. Kalau di ujungnya orang langsung tahu ini kerjaan Ganjaris, ini pasti begitu kan. Karena ini soal Islamofobi. Jadi seolah-olah Anies itu diasuh oleh 212, diasuh oleh FPI, diasuh oleh HTI. Kan jahatnya di situ kan. 2 hari setelah gelaran Formula E Jakarta sukses dilaksanakan, tiba-tiba ada kelompok yang mengatasnamakan diri mereka sebagai FPI Reborn, deklarasi mendukung Anies. Organisasi yang telah dilarang oleh pemerintah dengan dalih sebagai organisasi radikal itu tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba muncul ke publik. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan untuk mengaburkan keberhasilan gelaran Formula E Jakarta yang digagas Anies Baswedan. Isu yang dimainkan adalah ingin memojokkan Anies dengan mengesankan seolah-olah Anies berafiliasi dengan organisasi radikal terlarang tersebut. Yah, tentu saja akhirnya berita keberhasilan gelaran Formula E hilang seketika. Perhatian publik dialihkan dan fokus membahas deklarasi itu. Lihat saja di TV-TV nasional pemberitaannya seputar deklarasi abal-abal itu. Tentu saja tujuan jangka pendek mereka sudah tercapai, yaitu mengaburkan prestasi Anies menggelar Formula E. Tapi tujuan jangka panjang mereka sementara bekerja, yaitu mengaitkan Anies dengan radikalisme, intoleransi, dan terorisme untuk menjegal langkah Anies menjadi Presiden Indonesia. Maka sangat mungkin orang-orang yang membuat skenario busuk itu adalah rival terdekat Anies. Yah, siapa lagi? Mereka adalah Ganjaris, pendukung militan Ganjar yang juga dulu mendukung Jokowi. Kelompok yang memang Islamofobia, anti-Islam. Kalau di ujungnya orang langsung tahu ini kerjaan Ganjaris, ini pasti begitu kan. Jadi bukan kita yang tuduh, tapi kita analisis bahwa kan persaingan yang ketat Anies Ganjar sebetulnya secara ideologis ya. Kalau secara lain-lain ya masih ada Prabowo. Tapi kalau faktor Islamofobi diajukan itu dengan gampang, bahkan wartawan internasional menduga itu adalah Ganjaris. Kira-kira begitu perspektifnya. Karena ini soal Islamofobi. Jadi seolah-olah Anies itu diasuh oleh 212, diasuh oleh FPI, diasuh oleh HTI. Kan jahatnya di situ kan. Apalagi mereka yang langsung nyambar isu itu lalu promosikan ke media sosial, itu pasti Ganjaris dong. Kan gampang betul baca itu kan. Jadi dengan cepat kita bisa baca fasilitas itu. Bahwa ini adalah mainan dari lawan frontal Anies itu Ganjar. Iya. Ini analisis. Tentu orang akan bantah lagi, tapi analisis macam ini tidak mungkin tanpa proyeksi kita terhadap persaingan dua tokoh ini. Bagi saya nggak ada soal Ganjar dengan Cokro dengan Ganjar. Tetapi burning isunya, isu yang membakar ini yang betul-betul langsung orang anggap, oh kok mainnya curang ya. Ambisi besar kelompok-kelompok ini ingin menggiring Anies ke dalam khayalan mereka. Mereka ingin Anies diberikan label radikal, intoleran, dan dekat dengan kelompok teroris. Label ini gagal total sesungguhnya, karena selama hampir 4 tahun Anies memimpin DKI tak ditemukan satupun kebijakan yang mengarah pada hal-hal yang radikal, intoleran, apalagi memfasilitasi kelompok teroris. Bahkan pujian tak sekali 2 kali datang, bukan hanya dari pemuka agama Islam, tapi juga dari pemuka agama lain yang merasakan keadilan kepemimpinan Anies Baswedan. Dalam satu kesempatan pada diskusi di Kompas TV, Eko Kuntadi yang merupakan bagian dari kelompok ini bilang, perilaku relawan itu menggambarkan perilaku orang yang didukungnya. Justifikasi inilah yang ingin disematkan kepada Anies Baswedan dengan gelaran demo FPI palsu dan settingan deklarasi ex-Napi dan ex-HTI di Hotel Bidakara, yang akhirnya terbongkar dengan sendirinya. Dan pada akhirnya semua terbongkar karena sepandai-pandainya cebong melompat, suatu saat akan jatuh juga.